Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya. Dalam pendapat lain, sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik rumah tangga. Sementara di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat, berupa zat organik atau anorganik, bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai, yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Berdasarkan wujud atau bentuknya, dikenal 3 macam sampah atau limbah, yaitu limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Contoh limbah cair yaitu air cucian, air sabun, minyak goreng sisa, dan lain-lain. Contoh limbah padat yaitu bungkus snack, ban bekas, botol air minum, dan lain-lain. Contoh limbah gas yaitu karbon dioksida, karbon monoksida, dan lain-lain. Di dalam video ini kita akan membahas tentang limbah padat atau sampah padat. Untuk jenis yang lainnya kami akan bahas di video yang lain. Dampak negatif sampah-sampah padat yang bertumpuk banyak tidak dapat teruraikan dalam waktu yang lama akan mencemarkan tanah. Yang dikategorikan sampah di sini adalah bahan yang tidak dipakai lagi, refuse, karena telah diambil bagian-bagian utamanya dengan pengolahan menjadi bagian yang tidak sesuai dan secara ekonomi tidak ada harganya. Jenis-jenis sampah yang ada di sekitar kita cukup beraneka ragam. Ada yang berupa sampah rumah tangga, sampah pasar, sampah rumah sakit, sampah perkebunan, sampah kantor, sekolah, dan sebagainya. Berdasarkan asalnya, sampah padat dapat digolongkan menjadi 2, yaitu adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Sampah ini mudah dapat teruraikan melalui proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik, misalnya sampah dari dapur. Selain itu, pasar tradisional juga banyak menyumbangkan sampah organik seperti sampah sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sebagian besar anorganik tidak dapat diurai oleh alam atau mikroorganisme secara keseluruhan, sementara sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama. Masalah sampah plastik di Indonesia lagi-lagi menjadi sorotan publik. Melihat perkembangan masalah sampah plastik, agaknya pemerintah memang harus sudah mempercepat perbaikan sistem pengolahannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jenna R. Jambeck dari University of Georgia pada tahun 2010, ada 275 juta ton sampah plastik yang dihasilkan di seluruh dunia. Sekitar 4,8 sampai 12,7 juta ton diantaranya terbuang dan mencemari laut. Indonesia memiliki populasi pesisir sebanyak 187,2 juta yang setiap tahunnya menghasilkan 3,22 juta ton sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik. Sekitar 0,48 sampai 1,29 juta ton dari sampah plastik tersebut diduga mencemari lautan. Berikut adalah contoh-contoh sampah masa lalu yang ditemukan di lautan. Potret miris bungkus coklat berusia puluhan tahun ini diunggah oleh akun Instagram 5 Minutes Beach Cleanup beberapa waktu lalu. Coklat merek Mars ini ketika sekilas terlihat masih utuh dan baru. Padahal saat dilihat tanggal kedaluarsanya adalah 20 September tahun 86. Itu artinya bungkus coklat tersebut telah berusia 34 tahun. Ya, itu artinya sampah plastik ini sudah terombang-ambing di lautan selama 34 tahun lamanya. Foto ini diunggah oleh akun Instagram pandulaut.id pada tanggal 15 September 2018. Di unggahan tersebut disebutkan bahwa sampah tersebut ditemukan di pantai Ancol Timur, yaitu kemasan susu kental manis yang telah kadaluarsa sejak tahun 1991. Selanjutnya foto kemasan plastik mie instan berusia 19 tahun yang viral di Twitter kemarin. Usia kemasan plastik ini teridentifikasi karena terdapat tulisan Dirgahayu 55 tahun Indonesiaku. Foto viral ini diunggah oleh Vianisa Tiara Pradani lewat akun Twitternya. Dikutip dari CNN Indonesia, ia mengatakan menemukan sampah plastik ini di Sendang Biru, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Masih banyak sampah-sampah lain yang ditemukan dan diposting ke internet. Masih banyak yang ditemukan dan tidak diposting. Dan masih banyak juga yang belum ditemukan masih terkubur di dalam tanah ataupun terombang-ambing di lautan. Sebagai manusia yang memiliki akal pikiran, kita harus membantu, bukan membantu, tapi memang kitalah yang harus menjaga kebersihan lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya, dan kita harus lihat akan kantong plastik. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang menjaga kebersihan? Perlu kita ketahui, dalam 1 tahun, 1 triliun kantong plastik digunakan oleh di seluruh dunia.
Setiap orang menggunakan sekitar 170 kantong plastik setiap tahun. Ini berarti setiap 1 menitnya ada 2 juta kantong plastik yang dibuang. Kantong plastik baru bisa terurai di alam dalam waktu 500 sampai 1000 tahun, sehingga jika tercecer di tanah akan merusak lingkungan, menghambat peresapan air, menyebabkan banjir, dan merusak kesuburan tanah. Pencemaran plastik di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat. Saat ini industri makanan atau minuman di Indonesia merupakan salah satu sektor pertumbuhannya paling pesat. Pada kuartal pertama 2019, pertumbuhan industri pengolahan minuman mencapai 24,2% secara tahunan. Banyak dari hasil produk makanan atau minuman menggunakan plastik sekali pakai sebagai packaging. Minuman-minuman tersebut dapat dengan mudah ditemui di berbagai gerai retail, baik modern maupun tradisional. Pertumbuhan industri minuman yang sangat pesat tentu saja akan menghasilkan pertumbuhan jumlah sampah plastik yang semakin banyak. Terlebih saat ini kapasitas pengolahan sampah plastik masih terbilang minim. Indonesia sedang memiliki masalah serius dengan sampah, terlebih sampah plastik. Bahkan Indonesia dapat dikatakan sebagai negara darurat sampah plastik. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah guna mengurangi dampak penggunaan sampah di Indonesia, terkhusus sampah plastik. Tidak hanya di Indonesia, masalah plastik ini juga menyebar ke seluruh dunia. Dalam artikel lain dijelaskan bahwa di lautan terdapat sekitar 8,8 juta ton sampah plastik yang hampir semuanya berasal dari daratan. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di lautan. Banyak kita jumpai makhluk-makhluk laut yang mati akibat memakan sampah plastik dalam jumlah yang besar. Sampah-sampah tersebut tidak serta-merta langsung dibuang ke lautan, namun berasal dari sungai dan danau yang terbawa arus menuju muara dan berkumpul di laut, hingga mengakibatkan laut menjadi tempat pembuangan akhir. Dalam hal ini, pada kesadaran diri manusia minim akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya, terutama sampah plastik. Selain itu, sampah dalam skala besar dapat menumpuk dan mengakibatkan bau busuk yang dapat menjadi sumber penyakit serta ketidaknyamanan terhadap masyarakat sekitar tempat pembuangan sampah. Kita lihat negara maju di Asia. Di Singapura, sampah plastik bisa dimusnahkan hanya dalam waktu sehari, padahal secara alami plastik butuh waktu 500 tahun untuk terurai. Di negara tersebut, seluruh sampah plastik akan dikumpulkan menjadi satu, lalu dibawa ke tempat pembakaran. Sampah kemudian dibakar dengan suhu 1000 derajat Celcius dan akan musnah hanya dalam sehari. Panas dari proses pembakaran itu akan digunakan sebagai pembangkit listrik. Menakjubkannya lagi, asap dari pembakaran itu pun akan disaring melalui proses tertentu sehingga menjadi lebih bersih daripada lingkungan di sekitar kita. Dari situ 90% plastik musnah dan 10% sisanya berubah menjadi abu yang beracun. Abu itu akan dibuang ke sebuah perairan yang tidak dapat tersambung ke laut di pulau buatan yang bernama Pulau Semakau. Di sana, abu tersebut akan mengendap di bawah air sehingga tidak bertebaran terkena angin. Walau begitu, Singapura harus menghadapi masalah lain terkait sampah plastik, yakni Pulau Semakau yang bisa digunakan sampai tahun 2045 hanya akan bertahan hingga 2035 akibat meningkatnya penggunaan sampah plastik oleh masyarakat. Memang, untuk menciptakan kesadaran akan pentingnya melestarikan lingkungan dibutuhkan waktu yang cukup lama. Namun sebagai langkah awal, kita harus menanamkan dalam diri kita masing-masing akan pentingnya melestarikan lingkungan dengan mengetahui terlebih dahulu akan dampak dan akibat dari pembuangan sampah yang sembarangan, sehingga dengan sendirinya kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya akan muncul di benak kita. Kemudian kita perlu juga mengetahui bagaimana cara membuang sampah secara baik dan benar. Untuk itu kita dapat melakukannya dengan cara seperti membuang sampah di tempat yang telah disediakan, tidak membuang dan menumpuk sampah di halaman rumah, tempat pribadi milik orang lain, jalan, pasar, kali, sungai, danau, laut, dan lain-lain. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menjaga dan melestarikan lingkungan agar tidak rusak dan tercemar dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Maka mulai dari sekarang, buanglah sampah pada tempatnya dengan cara baik dan benar demi keberlangsungan hidup anak cucu kita di masa depan.